Curiga dengan Farm, Kim Pan-gon tinggalkan timnas Malaysia. Breaking news, Martin Paes dipastikan debut pada bulan September. Alasan Persib Bandung boyong bomber timnas Indonesia. Pimpin statistik, duo rival ancam Indra Syafri di Piala AFF U19. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Curiga dengan Farm, Kim Pan-gon tinggalkan timnas Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari juru taktik Malaysia Kim Pan-gon yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia Selasa kemarin. Kim memulai konferensi pers pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Buzz 11, ini adalah cara tak biasa bagi seorang pelatih mengumumkan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara FAM sebagai Asosiasi Sepak Bola Malaysia masih bungkam dengan kabar ini. Dalam konferensi pers, Kim Pan-gon dilaporkan mengucapkan terima kasih kepada fans Malaysia. Diketahui Kim Pan-gon memang dikontrak Malaysia sejak Januari 2022. Jika keputusan mundur dilakukan saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu berarti telah menukangi Harimau Malaya selama 2 tahun 6 bulan. Keputusan Kim Pan-gon untuk undur diri juga penuh kecurigaan lantaran ia lebih dulu menyatakan ingin bertahan pasca Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu. Saya ingin bertahan, saya tidak pernah meminta untuk meninggalkan tim. Kami akan terus berjuang, meninggalkan tim bukanlah tanggung jawab yang bisa saya ambil, kata Kim Pan-gon Juni silam. Menurut Kim Pan-gon, perbaikan tidak bisa dilakukan seperti Jepang dan Korea Selatan, sehingga Malaysia perlu memanfaatkan cara lain selain hanya mengandalkan sistem pembinaan yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan meniru cara timnas Indonesia dengan menghubungi pemain keturunan yang ada di Eropa. Lantas, sebenarnya ada apa di balik pengunduran diri kompatriot Sintayong tersebut? Breaking news, Martin Paes dipastikan debut pada bulan September. Calon kiper Martin Paes dipastikan bakal gabung timnas Indonesia pada September mendatang atau saat berjalannya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rasa optimisme itu dikatakan oleh Menpora Dito Aryo Tejo, di mana ia meyakini bahwa kiper FC Dallas itu bakal gabung skuad Garuda pada laga perdana kontra Arab Saudi atau Australia. Diketahui Martin Paes sendiri telah menjalani sumpah WNI sejak 30 April silam. Kini dia dan PSSI masih menunggu proses sidang arbitras olahraga atau CAS untuk mengurus kepindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Meski harus melewati persidangan panjang, Dito Aryo Tejo terus memantau perkembangan pemain FC Dallas ini. Ia juga mengungkapkan dirinya optimis Martin Paes sudah bisa menggunakan seragam dengan lambang Garuda di dada dan membela merah putih nantinya. Sehingga Mister Gawang Timnas Indonesia akan semakin kokoh menahan gempuran lawan tangguh yang sudah terbiasa berlaga di Piala Dunia. Selain itu, Dito Aryo Tejo juga mengungkapkan akan ada pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Alih-alih mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, Dito mengakui tengah meminta database pemain muda keturunan yang masih memiliki paspor Indonesia. Ya, PSSI tengah mengejar pemain naturalisasi usia muda untuk bergabung dengan skuad Garuda. Selain mengejar regenerasi pemain, juga lebih mudah dari segi dokumen yang harus dilengkapi. Alasan Persib Bandung boyong bomber timnas Indonesia. Baru-baru ini Persib Bandung kembali kedatangan satu pemain baru. Setelah sebelumnya mengumumkan 2 pemain asing anyar, yakni Matteo Kochian dan Gustavo Franca, kini ada 1 nama lokal yang dipastikan merapat. Tim asal Jawa Barat tersebut resmi mendapatkan jasa penyerang Persikabo 1973 sekaligus Timnas Indonesia, yakni Dimas Derajat. Tak tanggung-tanggung, ia dikontrak selama 3 musim ke depan oleh Pangeran Biru. Di lain sisi, Persib juga harus kehilangan salah satu bombernya. Kedatangan Dimas Derajat memaksa Ezra Walian harus angkat kaki dari tanah Pasundan.
Meski begitu, Persib masih akan memiliki 3 penyerang untuk mengarungi musim depan. Hujan Udas selaku pelatih kepala Maung Bandung menjelaskan alasan timnya merekrut Dimas Derajat. Penyerang timnas Indonesia tersebut ternyata diproyeksikan sebagai pelapis dari David da Silva. Bersatu sebagai pelapis tak membuat Bojan melunak kepada Dimas. Ex penyerang timnas Indonesia U19 itu tetap dituntut mencetak gol sebanyak-banyaknya pada musim ini. Apalagi bersama Persikabo 1973 di musim lalu, Dimas mencatatkan 6 gol dan 4 assist dalam 25 laga dan terhitung sebagai pemain lokal dengan produktivitas gol yang cukup tinggi. Di lain sisi, Bojan menjelaskan bahwa timnya tak bisa bergantung pada David saja pada musim depan. Hal itu dikarenakan mereka akan berkompetisi pada 2 turnamen. Ya, Pangeran Biru akan berpartisipasi pada Liga 1 musim depan dan ASEAN Champions League 2 di musim depan. Oleh karena itu, ia membutuhkan kedalaman skuad di lini serang yang mumpuni. Tentu saja kehadiran Dimas Derajat dibutuhkan untuk hal tersebut. Ini menarik dinanti bagaimana kiprah bomber berlabel timnas itu dalam memperkuat Maung Bandung di musim depan. Pimpin statistik, duo rival ancam Indra Syafri di Piala AFF U19. Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 memimpin statistik menarik menjelang dimulainya ajang ASEAN Cup U19 2024. Gelaran ASEAN Cup ini akan bergulir di Indonesia, tepatnya di Surabaya mulai 17 hingga 29 Juli ini. Diketahui kini skuad Vietnam berada di Ho Chi Minh City untuk memasuki sesi latihan terakhirnya. Rencananya tim besutan Hua Hin-Ving itu baru akan bertolak ke Indonesia pada 16 Juli. Menariknya, meski belum memulai turnamen, Vietnam bersama Thailand memimpin statistik menarik di ASEAN Cup U19. Vietnam dan Thailand menjadi 2 tim yang paling banyak tampil di ajang ASEAN Cup atau Piala AFF level U19. Secara spesifik termasuk periode tahun ini, Vietnam dan Thailand total sudah tampil sebanyak 18 kali dalam 19 kali turnamen digelar. Namun perihal prestasi atau trofi yang didapat, Thailand jauh lebih unggul daripada Vietnam. Bersama Australia, Thailand menjadi tim yang paling banyak memenangi kejuaraan dengan torehan 5 gelar. Sedangkan Vietnam hanya baru sekali merasakan juara yaitu pada edisi 2007 di kandang sendiri. Dan sisanya Vietnam 4 kali menjadi runner-up. Mereka juga meraih peringkat keempat sebanyak 6 kali, terbanyak di antara tim manapun. Dalam gelaran ASEAN Cup U19 2024 nanti, Vietnam tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Australia. Timnas Indonesia U19 selaku tuan rumah tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sedangkan sang juara bertahan Malaysia ada di grup C bersama Thailand, Singapura, dan Brunei. Menanggapi hasil drawing atau pengundian grup tersebut, pelatih Timnas Vietnam U19 Hua Hin-Ving merasa anak asuhnya perlu bekerja sangat keras. Pasalnya, grup B dianggap sebagai grup yang paling berat dibandingkan yang lainnya. Sebelum berangkat ke Indonesia, pelatih Hua Hin-Ving akan mengurangi pasukannya menjadi 23 pemain resmi. Sementara itu, pelatih skuad Garuda Muda Indra Syafri pun telah mengumumkan daftar 23 pemain dengan mencoret 5 nama, yakni Jidabin, Farhan Sopiullah, Fandi Pamungkas, Dara Valentino, dan Rahmat Syawal.